dari JKT ya? Ya, halo, aku Baby Cesara, ex-member JKT48. Setelah lulus, aku malah memutuskan untuk kerja kantoran, jadi anak agensi gitu. Seru sih, maksudnya karena biasanya tadi jadi depan layar, terus pas kantoran tuh kerja, tahu di balik layar tuh kayak gimana sih. Dan menjalaninya sekarang, tadi kan bilang seru ya, mungkin jadi satu tantangan lagi nggak sih? Karena kan sebelumnya kan sebagai seorang public figure dan sekarang jadi orang kantoran gitu. Iya, tantangan banget sih, maksudnya dunia yang baru juga buat aku. Cuma ternyata karena masih muda jadi butuh eksplor banyak hal, tapi juga tetap tetap pengen berkarya juga, pengen tetap menghasilkan karya lagu atau menghibur orang-orang juga gitu. Jadi tetap jalan juga nih di public figure gitu. Kerja kantoran sendiri memang dari dulu ada keinginan apa memang hal baru atau seperti apa sih? Pas kuliah sih sebenarnya emang mikirnya kayaknya emang pengen kantoran ya nantinya, tapi pas aku kantoran pun ternyata industrinya masih sama karena kan agency advertising gitu, jadi masih di dunia yang sama cuma beda aja di depan layar dan balik layar dulu. Waktu kuliah juga sana? Apa? Apa? Waktu kuliah? Kuliah aku psikologi. Oh, psikologi. Iya. Pertimbangannya apa sih? Dari kuliah dan akhirnya terjun di dunia di balik layar kan berbanding sebaliknya gitu. Menjalannya gimana? Sebenarnya nggak dibilang berbanding terbalik juga ya, karena menurut aku ilmu psikologi ini ternyata pas aku kerja kantoran itu diterapkan banget gitu loh, karena kan kalau advertising kita kalau mau bikin sesuatu iklan itu harus tahu insight orang dulu. Nah itu tuh ilmu psikologi menurut aku masuk banget. Apa ada pertimbangan penghasilan juga? Kerja kantoran lebih ada? Sebenarnya maksudnya bukan urusan penghasilan atau gimana, cuma emang kata mungkin aku lebih suka sesuatu yang lebih stabil dan lebih jelas waktunya gitu dan jenjang karir. Cuma ini kan baru awal juga, aku baru setahun hampir 2 tahun lah, kita nggak tahu ke depannya gimana, cuma intinya masih pengen tetap berkarya aja. Suasana kerjanya seperti apa sih? Oh, 2 seru. tahun jalannya sebagai di periklanan ya? Periklanan? Iya, periklanan. Gimana? Seru sih, maksudnya karena agensi itu santai gitu, terus mereka juga tahu aku ex-member JKT48, terus kalau bisa ada acara-acara kantor suka kayak mereka kemarin ada karaoke bareng, terus tiba-tiba di setelah lagu JKT terus aku nyanyi, mereka ngechat gitu-gitu tuh seru gitu. Terus ada Halloween party, kostum-kostum, pesta kostum gitu tuh masih dirayain bareng-bareng gitu. Terus ya mereka ngehargain aku jadi ex-member JKT, dan ilmu yang aku dapetin di JKT bisa diterapkan juga di kerjaan aku sekarang. Nah, kamu kan nggak mau ninggalin dunia keartisan juga ya? Iya. Nah, itu bagi waktunya dengan office hour kamu tuh seperti apa dengan kerja kantoran? Nah, untungnya sebenarnya kantor aku cukup support ya, maksudnya sesuai aturan karyawan lah ya, kayak ya cuti, izin gitu. Jadi ya kalau misalnya mau ada apa-apa di after office hour atau enggak ya kalau udah tahu jadwalnya jauh-jauh hari ya ambil cuti gitu, kayak lihat aja, dan atau enggak ngambil job-job di weekend gitu sih. Tapi kalau dilihat di sosmednya masih sering bantu main-main sama JKT yang member masih. JKT yang lainnya. Iya masih, karena kan iya masih dekat juga, masih kontekan juga, aku masih suka mantau mereka kayak update-nya gimana sih JKT48 sekarang gitu. Dan pas ngeliat sekarang mereka sangat ramai dan sukses dan banyak banget fans baru juga, jadi senang ngeliatnya. Dan ya masih sering update, dan kita juga minggu ini tanggal 12 November tuh generasi 1 bikin event gitu. Kita satu show, kita comeback semua yang udah pada lulus, comeback di satu show tanggal 12 November. Judul show-nya Forever Idol. Tapi prioritas lebih ke kantoran sekarang ya? Iya pasti prioritas kantoran, karena kan ya gimana ya, jadwalnya Senin sampai Jumat cukup full juga, jadi prioritas masih di sana. Orang tua gimana dengan jalan pilihanmu kayak gini? Dukung aja sih kalau saya, karena udah pilihan aku. Dukung, ya tau lah kantoran pergi pagi pulang malam, ya tahu resiko kayak gitu, sama aja sih, cuma beda
beda apa ya, beda kayak gitu, depan layar dan balik layar doang semua. Ini berhijab tuntutannya atau seperti apa? Berhijab sebenarnya udah dari lama pengen, dari pas masih di JKT48 emang udah niat, oh setelah aku lulus emang bakal berhijab gitu, dan ya alhamdulillah masih istiqomah sampai sekarang. Baby, ini kan Baby sendiri masih apa ya, bisa dibilang main dengan adik-adik member dari JKT48. Berarti kan mereka juga pasti tanya-tanya dan sharing-sharing gitu regulasi dan aturan ketika dulu di zaman Baby dan sekarang, pasti membandingkan, mungkin itu juga nggak sih membicarakan regulasi aturan di JKT gitu? Iya pasti kan, maksudnya karena aku tuh 2 tahun, hampir 2 tahun jadi kapten kan, maksudnya mereka pun masih transisi ya. Waktu aku jadi kapten kan mereka curhatnya kebanyakan ke aku, dan setelah aku lepas kayak masih banyak hal-hal yang mereka sharing gitu, kayak gimana sih Kak kalau gini-gini, kalau gini-gini gimana, tapi sekarang JKT udah gini, masih sharing tentang itu. Tapi apa ya, karena aku 9 tahun di sana, jadi banyak ilmu sebagai idol yang mereka tetap tanyain gitu, misalnya ya cara nge-treat fans, kalau misalnya bikin konten gimana, kayak gitu. Pokoknya dunia peridolan kadang mereka masih nanyain ke aku. Termasuk ini apa namanya, jaga image juga nggak sih, maksudnya Iya. diatur gitu sampai nggak boleh yang berlaku sembarangan. Iya, iya banget, maksudnya dan aku pun dan ex-member lain kebanyakan pun setelah lulus masih berperilaku sama gitu, kayak masih menjaga nama baik JKT. Jadi untuk member yang masih di JKT aku juga kayak jaga-jaga ya gitu, jangan sampai macam-macam. Dan apa ya, konsekuensinya memang seperti, maksudnya beberapa waktu lalu kan ada member yang nggak menjaga image juga, terus akhirnya keluar. Itu emang regulasinya harus dikeluarkan atau kita yang resign sendiri gitu? Gimana ya? Kalau itu urusan manajemen dan yang bersangkutan sebenarnya. Iya, aku nggak bisa jawab kalau kayak urusan manajemen. Nah, dengan tampilan religius nih sekarang lebih religius gitu, Ya. lebih segmented nggak sih? Mungkin untuk sekarang dan job kedepannya untuk job-job apa segala macam. Apa ya, sebenarnya aku berpenampilan kayak gini nggak mikir ke arah nanti jobnya berkurang atau gimana, sebenarnya ya udah ini jalanin dari hati aja, nanti juga toh aku jalanin ya akan ada aja gitu tawaran-tawaran yang emang sesuai gitu, jadi jalanin aja, nanti juga rezeki mah dateng aja gitu. Rasa lebih nyaman Baby yang berhijab sekarang? Secara penampilan nyaman, cuma apa ya, pasti masih butuh transisi gitu loh, karena nggak mungkin langsung. Kalau menurutku ketika kita berhijab, bukan kita berhijab, kita udah 100% sempurna yang wah taat banget nih gitu, enggak, tapi tetap berproses. Mungkin proses aku dimulai dari penampilan dulu, untuk masalah amal-amal dan lain-lain masih bukan menyusul, masih berproses. Nah, pertimbangannya sekarang untuk ngambil job seperti apa ya, Baby? Ini kayak sekarang nih diundang untuk acara di luar kerjaan gitu, lebih seperti apa sih? Sebenarnya pertama kalau waktunya pas yang bilang, terus ya apa ya, tawaran-tawaran yang sebenarnya kalau misalnya acara TV, acara YouTube, acara mau nyanyi lagi juga nggak apa-apa sih, nggak ada batasan yang gimana selama masih aman-aman aja gimana ya gitu. Berarti untuk hari ini kan di waktu bukan weekend ya, berarti kamu sendiri izin dong dari kerjaan yang Nah pas banget kebetulan hari ini lagi nyambi, jadi ya latihan JKT48 yang untuk event tanggal 12 itu latihannya agak dari siang, jadi kayak pas banget nih waktunya, jadi emang lagi pas izin kantor hari ini. Oke, terima kasih.